Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Irawan, NIM T 2018-7113 sebagai presentator pertama dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan analisis kualitas instrumen evaluasi. Analisis kualitas instrumen evaluasi atau istilah lainnya kualitas alat evaluasi merupakan hal penting dalam melakukan evaluasi, karena kita merasa bahwa instrumen atau alat ukur yang dibuat ada banyak kelemahannya dari beberapa sisi. Adapun cara untuk menggunakan alat ukur tersebut yaitu dengan mengumpulkan rencana pelaksanaan pembelajaran selama 4 bulan, dilihat dan dianalisis tujuan pembelajaran yang ditulis tidak terlalu tinggi. Sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, ada hubungan timbal balik antara tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Maratul Istiqomah dengan NIM T 2018-7095. Di sini saya akan menjelaskan tentang validitas instrumen dan jenis. Di sini validitas instrumen dibagi menjadi 5. Yang pertama, validitas konstruk. Kedua, validitas empiris. Ketiga, validitas kongruen. Keempat, validitas prediksi. Dan yang terakhir, validitas internal. Validitas konstruk adalah validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh item-item tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang diterapkan. Yang kedua, validitas empiris. Validitas empiris sama dengan validitas kriteria, yang berarti bahwa validitas yang ditentukan berdasarkan kriteria baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Kriteria internal adalah tes atau instrumen itu sendiri yang menjadi kriteria. Sedangkan kriteria eksternal adalah hasil ukur instrumen atau tes lain di luar instrumen itu sendiri yang menjadi kriteria. Validitas eksternal dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu validitas kongruen dan validitas prediktif. Baik, untuk selanjutnya yaitu validitas kongruen. Validitas kongruen atau bisa disebut dengan validitas ada sekarang adalah suatu tes dikatakan memilih validitas ada sekarang jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Pengalaman selalu mengenai hasil yang telah lampau sehingga data pengalaman tersebut sekarang sudah ada. Baik, sekian 3 penjelasan validitas instrumen dari saya. Untuk validitas prediksi dan validitas internal akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya Ana Nufi Ahdana, NIM T 2018-7115 akan menjelaskan tentang validitas prediksi dan validitas internal. Validitas prediksi adalah tes yang mempunyai kemampuan meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Masuk perguruan tinggi di mana ada tes potensi akademik, tes matematika, tes IPA, dan lain-lain. Diperkirakan mampu meramal keberhasilan peserta tes dalam mengikuti kuliah di masa yang akan datang. Calon yang disaring berdasarkan hasil tes diharapkan mencerminkan tinggi rendah kemampuan mengikuti perkuliahan. Jika nilai tesnya tinggi, tentu menjamin keberhasilannya dalam bidang akademik. Demikian sebaliknya, sebagai alat pembanding, validitas prediksi adalah nilai-nilai yang diperoleh setelah peserta tes mengikuti pelajaran di perguruan tinggi. Jika ternyata siapa yang memiliki nilai tes lebih tinggi gagal dalam ujian semester dibandingkan dengan mahasiswa yang dahulu nilainya tesnya lebih rendah, maka tes masuk yang dimaksud itu tidak memiliki validitas prediksi. Selanjutnya, validitas internal. Validitas internal termasuk kelompok validitas kriteria yang merupakan validitas yang diukur dengan besaran yang menggunakan instrumen sebagai suatu kesatuan. Sebagai
kriteria untuk menentukan validitas item atau butir dari instrumen itu. Juga disebut sebagai validitas butir. Sekian akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Hasbiah, NIM T2018-7079 akan menjelaskan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu reliabilitas instrumen dan jenisnya. Reliabilitas instrumen di sini berasal dari kata reliability yang berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Reliabilitas dibagi menjadi dua. Yang pertama, reliabilitas konsistensi tanggapan, dan yang kedua, reliabilitas konsistensi gabungan item. Kriteria mencari reliabilitas yang digunakan yaitu dengan 3 cara. Yang pertama, metode bentuk paralel. Metode bentuk paralel di sini ialah 2 buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran, dan susunan, tetapi butir-butir soalnya berbeda dengan istilah alternatif parallel form. Yang kedua, metode tes ulang. Metode tes ulang di sini ialah pengetes hanya memiliki 1 tes, tetapi dicobakan 2 kali. Nah, untuk yang ketiga yaitu metode belah 2. Metode belah 2 di sini, pengetes hanya menggunakan sebuah tes dan dicobakan 1 kali sehingga didapat hasil koefisien korelasi setelah membelah 2 dan mengkorelasikan 2 belahan itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.